di mana ini adalah segmen baru dari S3 Bola, yaitu PDP segmen. Apa, Van? Tolong diedit lo, dibuang lah, itu jelek banget. PDP itu Profesor. Dijawab, please. Jadi di sini kita akan kedatangan luar biasa ini, kita kedatangan yang profesor dari Belanda, di mana dia sudah PhD FPL. Jadi dia akan memberitahu kepada kita. Kembus 100 apa? 100.000 ya? Dia akan memberitahu kepada kita bagaimana untuk mengetahui strategi apa nih yang bagus, Pak Profesor. Pertama, itu profesor itu udah gak usah didengar tuh ya, apa S3 di Belanda segala macam itu gak usah didengar. Ini semua data tuh gue ambil dari website sebenarnya. Kalau kalian mau data-data kayak gini, kalian bisa ke livefpl.net, livefpl.net. Di livefpl.net itu banyak banget data tentang FPL yang bisa kalian dapat, tapi raw data. Belum dianalisis dan belum diambil kesimpulannya dari data itu kita bisa dapat apa aja. Nah, di sini yang mau gue share adalah gimana kalian menggunakan sisa chip yang kalian punya untuk nembus ranking. Biar bisa naik ranking gitu ya, overall ranking. Tergantung target kalian sebenarnya. Kalau gue sih ranking nggak tinggi-tinggi amat, karena gue main FPL juga belum 4 tahun. Ini tahun keempat gue full. Target gue bisa masuk 50.000 besar tahun ini tuh udah bagus lah. 100.000 besar mempertahankan yang sekarang juga udah oke kalau gue. Nah, hal pertama, kalau kalian mau merencanakan gimana cara nyusul dengan menggunakan chip, yang harus kalian tahu adalah emang di sekitar ranking kalian ini orang masih punya chip apa enggak gitu. Kemungkinan kalian nyusul akan lebih besar kalau kalian punya chip dan orang lain nggak punya. Atau kalian punya chip yang bisa menghasilkan poin yang lebih banyak daripada yang orang lain punya gitu ya. Nah, di sini gue ada data dari livefpl.net nih. Yang atas dulu nih ya, yang lagi gue tunjuk di sini. Ini ada chips wildcard, chips triple captain, chips free hit, dan chips bench boost. Gitu ya. Selalu ada, ini juga sama, yang bawahnya juga sama ya. Kita lihat yang bawah dulu deh. Di sini ada dua grafik. Ada warna biru dan warna orange. Warna biru itu adalah penggunaan chips sebelum kemarin ada corona. Penggunaan yang warna orange adalah penggunaan chips setelah corona. Jadi baru 2 game week ini nih yang dipakai. Kalau kalian lihat di sini ya, contoh wildcard nih. Sebelum corona, itu ada 28% manajer yang udah pakai wildcard-nya. Sedangkan setelah corona, yang pakai wildcard baru 3,4%. Ini menunjukkan data yang nggak benar. Kenapa? Berarti yang pakai wildcard baru 31% ya. Nggak mungkin ya. Pemain FPL di dunia sekarang ini ada 7,2, 7,4 juta. Kalau lu lihat yang pakai chip baru 30%, berarti 70%-nya belum pakai wildcard-nya. Belum pakai wildcard-nya berarti 70% kali 7,2 juta itu sekitar 5 juta orang. 5 juta orang belum pakai wildcard itu nggak mungkin. Nah, kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena banyak orang yang punya tim lebih dari satu. Oke? Yeah. Jadi, screw you everyone yang punya tim lebih dari satu. Itu pertama. Kenapa? Siapa? Karena saat dia bikin tim lebih dari satu, dia punya tim satu, dia punya tim dua. Oh, tim satu hasilnya lebih bagus. Tim duanya dia tinggalin. Oke? Jadi dia gak akan pakai wildcard sampai akhir. Atau orang yang main FPL kemudian menyerah karena wah game week baru restart, gue kaptennya David Luiz itu kartu merah gitu, terus ditinggalin sama dia gitu ya. Ini isinya orang-orang kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang penting buat kita itu adalah sisa orang yang masih main FPL, ngerti kan ya? Yang penting buat kita tuh orang yang udah akun keduanya, akun B-nya, atau orang yang main dan udah nyerah, itu nggak penting buat kita. Nah, tahu dari mana berapa orang yang main FPL? Bisa kita lihat di range ranking kita. Di sini gue taruh top 10.000. Ini sebenarnya mimpi aja ya. Sebenarnya lu bisa request di livefpl.net itu ada. Lu mau top 100.000, lu mau antara 100.000 sampai 200.000, lu mau 200.000 sampai 300.000 gitu. Tapi logika gue, kalau satu orang itu rankingnya udah masuk 10.000 besar dunia, dia gak akan ninggalin FPL. Walaupun itu akun B-nya dia, gitu, dia bakal tetap serius main FPL. Lu kalau lihat di sini, dari 10.000 orang terhebat FPL dunia saat ini, kita masih jauh banget ya. Gue sekarang posisi sekitar 80.000. Dari 10.000 besar dunia ini, udah 70% lebih yang pakai wildcard. Kalau lu termasuk orang yang belum pakai wildcard, maka lu punya strong advantages banget di sini. Lu punya
keunggulan banget karena lu termasuk 30% orang ini yang masih bisa otak-atik squad lu. Itu pertama ya. Terus kalau lu mau pakai bench boost, lu termasuk 20 orang di sini. Lu pakai free hit di sini. Nah, di situ lu bisa mengotak-atik. Kalau ranking lu ternyata sekarang yang nonton ini bukan 10.000 besar dunia, ya lu bisa masuk ke livefl.net dan cari data ini gitu. Tapi mungkin datanya belum bentuk grafis kayak gini ya, datanya masih raw, bentuk tabel gitu. Ya harus belajar dikit analisis metadata lah buat kira-kira gitu. Tapi contoh di case gue sendiri nih, chip gue tinggal 1, bench boost. Kalau gue target 10.000 besar dunia, yang belum pakai bench boost itu masih ada 20%. 80%-nya udah pakai bench boost. Jadi gue harus memanfaatkan sebisa mungkin biar bench boost gue ini bisa ngalahin chip orang lain. Kalau gue lihat di sini, lebih dari 70% tuh belum pakai free hit. Jadi target gue adalah bench boost gue harus bisa mengalahkan free hit orang lain. Gitu ya. Gimana caranya? Gimana caranya bench boost bisa ngalahin chip free hit orang lain? Berarti bench gue harus bener-bener oke. Gimana caranya punya bench yang bener-bener oke? Berarti gue harus spread budget gue serata mungkin gitu ya. Makanya kenapa minggu ini tuh gue wildcard dan gue lepas De Bruyne. Karena De Bruyne tuh harganya mahal, hampir 11. Dia bakal lawan Chelsea berikutnya, terus lawan Liverpool, penentuan gelar juara. Terus antara Chelsea dan Liverpool, dia ada FA Cup. Dia lawan Chelsea lawan Liverpool menang pun percuma, karena gue rasa Liverpool masih juara. Tapi kalau FA Cup, dia masih bisa juara nih. Jadi mungkin kalau gue jadi PP, gue mikir, IPL apapun yang sebesar apapun usaha gue masih tetap kalah. Tapi FA Cup nih gue bisa juara. Jadi gue asumsikan De Bruyne main di sana. Apakah mungkin seorang Pep itu mainin De Bruyne full 90 menit lawan Chelsea, terus FA Cup, terus Liverpool dalam waktu 1 minggu, 3 match gitu? Gue rasa enggak kan. Jadi si De Bruyne yang mahal ini gue ambil duitnya, gue downgrade dia jadi Son, sisa uangnya gue naikin bench gue. Gitu. Jadi dari penyebaran penggunaan chips ini, gue bisa kira-kira gimana strategi gue gitu. Yang pertama ya. Yang kedua, nah ini kalau gue mau bench boost, tapi pemain gue TAA, pemain gue Muhammad Salah, maka bench boost gue akan percuma. Kenapa? Karena semua orang pakai TAA dan Salah gitu. Di sini gue punya grafik juga. Kalau ini grafik gak gue edit. Ini benar-benar ambil dari livefl.net langsung dapat. Ini adalah effective ownership setiap rank. Gue mau jelasin dulu kalian apa itu effective ownership. Effective ownership itu adalah jumlah pemain yang dipunya dan bisa menghasilkan poin. Contoh, misal ada 1.000 orang main FPL dan 500 pakai Salah. Maka di website FPL akan ditulis ownership Salah itu 50%. Dari 500 orang yang pakai Salah ini, 100 tuh ngecadangin si Salah. Jadi si Salah tuh gak bisa poin. Maka effective ownership Salah ini turun jadi 40%. Karena 10% Salah yang ada tuh gak bisa ngasilin poin. Tapi kalau 500-500 ini kaptenin Salah, maka effective ownership Salah tuh jadi 100%. Kenapa? Karena ada 50% orang yang mengkali duakan poin Salah, gitu, ngerti ya? Jadi effective ownership ini dihitung ownership hanya dari pemain yang dipakai. Kalau dia di bench, gak dihitung. Tapi kalau dia di bench dan orang tersebut pakai bench boost, maka ownership-nya dihitung, dimasukin. Gitu. Kalau dia jadiin kapten, maka dikali 2. Kalau dia jadiin triple kapten, dikali 3. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini contoh nih. Grafik yang warna biru yang paling jelas. Bruno Fernandes. Di ranking 3 juta sampai 6 juta dunia tuh. Kalau kalian rankingnya masih di sini, tapi udah main dari awal musim, ya keterlaluan aja sih itu. Either sial banget atau memang kalian nggak serius deh. Dan kalau kalian nggak serius, harusnya nggak nonton video ini sih. Tapi gini, ranking 3 juta ke bawah di dunia, itu cuma di bawah 20% yang punya Bruno Fernandes. Kemudian pertama, lu nggak bijak. Bruno Fernandes itu udah poin berkali-kali. Dan lu gak mau beli dia. Lu tetap keras kepala gak mau beli dia. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ini adalah orang-orang yang udah gak main FPL lagi. Ya, betul. Ngerti ya? Jadi 3 juta ke sana, kenapa orang gak punya Bruno Fernandes? Ya mereka udah gak main FPL. Makin tinggi rankingnya, Bruno Fernandes ini effective ownership-nya paling gede. Kita lihat nih. Dari 100 besar dunia, ini tuh berdasarkan data Game Week 31 ya, effective ownership Fernandes tuh lebih dari 100%. Jadi kalau misalnya sekarang lu di posisi 1000,
lu mau nembus ke top 100, lu mengandalkan Bruno Fernandes, nggak bisa. Percuma. Karena ini grafiknya udah landai nih. Kalau lu mau melakukan sesuatu, kalau lu tahu sedikit tentang matematika ya, ada yang namanya titik belok gitu. Nah, kalau ranking lu di sini nih, lu pakai Bruno Fernandes, baru kepake. Kenapa? Karena grafiknya dari begini, belok ke sana gitu. Oke, jadi kalau ranking lu tuh di range ini nih, di range garis ini, dan lu mau tembus ke range ranking ini, di situ lu pakai Bruno. Intinya berarti kalau lu pakai Bruno saat ranking lu di 200 ribuan, lu itu bisa jadi pembeda Brunonya karena masih banyak yang belum juga. Tapi kalau udah di top 10K, lu nggak bisa bikin Bruno itu pembeda karena hampir semuanya pakai Bruno, betul kan ya? Iya, ini udah hampir lurus gini juga. Nah, untuk melihat seberapa pembeda itu, kita nggak bisa modal pakai grafik ini doang. Di sini gue bikin satu grafik lagi. Untuk kalian yang nggak suka lihat grafik, mungkin ini agak sedikit terlalu pusing ya. Wow. Ini gak ada datanya di livefl.net, jadi lu harus sedikit-sedikit otak-atik, bikin graf sedikit gitu ya, error barnya. Tapi ini contoh paling simpel. Ini gue berusaha ngomong dengan kalimat sesederhana mungkin ya. Sumbu X ini adalah nama-nama player. Oke, si Evan jangan gitu, Van. Ini ya bisa dimengerti kok, bisa dimengerti. Profesor lagi ngomong. Ya ini alasannya kenapa dia jadi profesor kan, saya mengerti itu. Oh ya, benar. Ya, benar. Anyway, udahlah. Sumbu X ini nama player. 15 player ini 15 player yang gue punya sekarang ya. Jadi ini nggak bisa mewakili tim kalian. Kalau kalian mau melakukan hal seperti ini ke tim kalian, ya kalian harus kerja sendiri atau tanya saya gimana caranya, email atau apa gitu. Ini kayak bimbingan banget jadi. Tapi anyway, di sini ada garis kuning ya. Garis kuning itu ownership. Kalian lihat dulu di sini. Ini tuh ada effective ownership-nya ini berapa persennya. Garis kuning ini overall. Jadi overall yang pakai De Gea tuh ya sekitar 12%, yang pakai Trent Alexander-Arnold ini 40 sekian persen. Tadi datanya ada ya yang pakai Muhammad Salah sekian persen. Itu yang garis kuning. Terus dekat garis kuning itu ada titik merah. Yang merah itu effective ownership keseluruhan. Jadi kalau lu lihat di sini, kalau bedanya si garis kuning dan titik merah dia tuh banyak kayak Salah ini, berarti yang kaptenin dia banyak banget. Makanya bisa dikali 2 gitu. Oke? Tapi kalau effective ownership dia malah turun, contoh siapa ya di sini ya? Ini Jamal Lascelles nih. Yang punya dia segini, tapi titik merahnya di bawah. Berarti yang punya dia banyak, tapi dicadangin. Jadi nggak dihitung sebagai effective ownership. Oke? Nah, yang penting di sini adalah, gue taruh 2 titik lagi di atas titik merah. Yaitu titik hijau dan titik ungu. Titik hijau adalah effective ownership pemain tersebut, tapi cuma di 100.000 besar dunia. Jadi kalau lu mau tembus 100.000 besar dunia, patokannya 100.000 besar dunia itu punya berapa banyak yang punya pemain tertentu itu segini banyak. Oke? Nah, apa gunanya ini? Gunanya ini contoh gini ya, kalau lu di posisi sekarang di bawah 100.000 dan lu mau tembus 100.000, maka lu harus mengandalkan pemain yang jarak antara effective ownership-nya overall dan effective ownership-nya ke 100.000 itu besar, kayak Bruno Fernandes ini. Ini sejalan sama grafik tadi yang dibaca. Jadi kalau pakai Bruno Fernandes dan lu di luar 100.000 dan lu mau masuk ke zona 100.000 ini, lu cari jarak terbesar titik merah dan titik hijau gitu. Ya. Nah kan ini lu punya Muhammad Salah nih, jaraknya segini. Efek dia untuk membawa lu naik dari luar 100.000 ke dalam 100.000. Sedangkan kalau punya Bruno Fernandes, jaraknya segini. Jadi kalau tanya lebih efektif mana, Salah dan Bruno, kan kalau pakai grafik tadi, oh iya dua-duanya naik, dua-duanya belok gitu ya. Tapi beloknya berapa nggak bisa kelihatan. Kalau dari grafik ini kelihatan, oh kalau gue pakai Bruno, ini bisa mendorong gue lebih jauh ke atas. Kalau gue mau dari 100.000 ke 10.000, pakai Salah percuma. Tadi kan bisa dilihat ya, pakai Salah percuma. Karena semua orang pakai Salah juga. Bisa kita lihat nih Salah tuh. Ini Muhammad Salah. Jarak titik hijau dan titik ungunya kecil banget. Jadi kemungkinan lu naik dari 100.000 ke 10.000 karena Salah, itu kecil. Karena di sini pemain Salah ya, karena pemain Salah ya. Emang udah salah. Bukan, karena Muhammad Salah. Ya. Di sini kalau gue lihat, pemain yang paling mungkin membawa gue dari 100.000 ke 10.000 itu Son Heung-min. Karena jaraknya ini terbesar. Itulah kenapa gue pilih sebagai diferensial gitu ya. Itu satu kesimpulan yang bisa lo dapat. Kesimpulan kedua, gue menghubungkan ini dengan cara gue menggunakan chip. Jadi kalau gue menggunakan chip bench boost, target gue punya 15 player,
tapi 15-15-nya itu jarak antara titik hijau dan titik ungunya beda, nah bedanya sedikit, ya buat apa gitu gue pakai bench boost? Karena 15 pemain itu adalah 15 pemain yang gak bisa membawa gue naik ke sana. Tapi kalau semuanya jauh, gue pilih semuanya kayak Matt Doherty ini nih, terus gagal, ya ranking gue bisa turun ke 500.000, 300.000 gitu. Jadi kalau gue mau bench boost, gue membuat tim sebisa mungkin. Ini Matt Doherty nih yang gue lingkaran merah, ini adalah pemain yang bakal kalau berhasil bawa gue tembus ranking naik. Karena jarak dia besar. Son Heung-min nih oke, Bruno nih oke. Tapi pemain-pemain kayak Muhammad Salah yang kecil-kecil ini, dia adalah fail safe gue. Kalau sampai dia gagal pun, ya ranking gue nggak terlalu kepengaruh gitu. Dan tapi sebaliknya kalau dia berhasil, ranking gue nggak ngaruh-ngaruh amat juga karena jaraknya Semuanya kecil. juga naik. Nah, iya. Jadi saat gue bench boost, ya nggak semua orang nih segila gue main FPL gitu ya. Tapi saat gue bench boost, gue tuh bikin grafiknya begini. Gue lihat spreadnya gimana, berapa fail safe yang gue butuhkan, safety key-nya gitu. Tapi berapa besar risk yang harus gue ambil juga. Ini ada hati-hati gini, bukan gue yang naruh ya, nggak tahu siapa ya. Tangan gue di sini dua-duanya, oke? Ya itu kurang lebih alur berpikirnya gue menggunakan data yang ada dan chip yang ada untuk ngejar ranking. Semoga bisa dimengerti. Begitu, Oke, Profesor. Terima kasih sudah dijawab. Nah. Ton, udah lama banget gue ngomong, Ton. Tukeran lah. Terima kasih, Pak Profesor. Terima kasih, Pak Profesor. Inilah akhir Pertanyaannya dari nanti segmen saya mengerti. DP. Prof, Jawab, dijawab. please. Oke, ya terima kasih untuk Profesor Stephen, PhD, Ini FPL. setiap episode harus gini gue, Ton. Pasti Setiap episode Iya. harus bikin ada Kan thumbnail. segmen baru, udah masuk segmen. Oke guys, jadi itu dari kita, dimana kita udah ada segmen review, planning, kalian boleh back lagi buat cari-cari, pause. Ya, jadi teman-teman, buat kalian yang nggak ngerti, untuk apa sih tadi ngomongin apa sih effective ownership dan lain-lain, kalian boleh cantumin pertanyaan kalian di komen di YouTube, ataupun kalian DM kita, atau story mention tag Instagram kita. Kita akan coba balas supaya kalian semua naik rankingnya. siapa yang balas, woi? Anda, karena Anda profesornya. Profesornya lah. Dan yang bantu. Kalau- Kan lu semua juga ngerti. Oke, Saya hanya bagian desain, Pak. begitu aja dari Saya kita. masih di papan bawah. Kita akan ketemu lagi untuk Game Week 33 plus. Semoga Game Week 31, 32 ini kalian sukses untuk menaikkan ranking kalian semua. Oke, see you. Semoga and KDB dan Ings gak hasil. bye-bye. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.